Katakan bersama-sama sambil angkat tanganmu, aku disayang Tuhan. I'm the beloved of the Lord. Yes, kita adalah orang yang dikasihi Tuhan, kasih akan mengerjakan segala-galanya. Terima kasih buat seluruh partisipan yang sudah mengawali seluruh rangkaian ibadah kita. Khususnya saya ucap syukur Tuhan menghantar anak-anak Tuhan, keluarga Noya, yang dipersatukan dalam band Avoda. Terima kasih ya, saya sangat diberkati. Benar kata Filemon ya, yang main gitar, iya. Selamat di lengan Tuhan, hand atau arms. Antara dua itu aja. Jangan lebih dari itu. Yang gawat Brother Tommy, kalau finger. Saudara putar lagi khotbah saya beberapa waktu yang lalu, The Finger of God. 7 kali, hanya 7 kali ada di kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Disebut Finger of God, tapi punya tema yang sama. Yaitu penghakiman, penghukuman, kebinasaan, maut. Tapi kalau the hand of God, the arms of God, lengan yang kuat, tangan yang teracung akan mengangkat kita kepada kemuliaan. Amin. Jangan sampai Tuhan tunjuk jari. Kalau dia gunakan jarinya, dia akan tulis semua kesalahan kejahatan kita dari masa lalu kita. Dan itu artinya penghakiman dan penghukuman. Semua. Kalau Tuhan sudah gunakan jarinya, itu berbahaya. Itu maut. Ya. Jadi jangan bangga kalau Tuhan sudah unjuk jarinya. Nanti untuk alat penghakiman. Ya. Saudara siap diberkati oleh firman Tuhan. Firman yang sederhana. Saya mau sampaikan karena saya pilih, sebetulnya saya masih lanjut karena kemarin baru 2 ayat yang saya bahas dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Masih ada 6 ayat lagi. Tapi karena mereka datang, Avoda, saya mau sampaikan firman Tuhan yang relate. Ya judul saya sebetulnya itu. Life is worship, itu satu kata sebetulnya dari nama band mereka. Avoda. Sama-sama katakan Avoda. Ya. Saya populerkan dulu ungkapan ini, life is worship. Karena ini kata yang luar biasa memberkati saya dan melepaskan saya sejak tingkat 2 sekolah teologi dari belenggu kelaliman. Karena saya berpikir bahwa apa yang dimaksud dengan ibadah, menyembah, berbakti, itu harus terikat oleh ruang dan waktu. Saya bangga dengan itu semua. Tapi Tuhan naikkan level saya sampai suatu ketika saya berjalan-jalan ke Sujuya di Pematang Siantar. Itu department store, mall. Di depannya ada toko buku bekas, buku Katolik, pas di depannya. Saya suka baca, saya datang ke situ. Banyak buku yang saya baca, tapi saya tertarik ada satu buku kecil dan sudah robek ujungnya. Judulnya Prioritas Penyembahan. Ditulis oleh M.L. Aktur. Jadi saya benar-benar diberkati dan tiba-tiba seperti selaput gugur di mata saya. Saya keluar dari belenggu kelaliman. Ya. Saya melihat hakikat sesembahan kita di sana dan saya mengerti. Kenapa akhirnya saya masuk kepada kesimpulan life is worship. Nah yang menarik saudara, kata beribadah atau berbakti atau menyembah itu dari kata yang sama digunakan untuk bekerja, mengerjakan. Ya. Kata yang sama juga dipakai untuk melayani. Kata itu ya avoda
dari akar kata dasarnya abad. Abad ini ada 289 kali di dalam perjanjian lama. Dan yang menarik, turunan dari kata itu, kelompok-kelompok katanya, kalau saudara belajar teologi, itu ada 888. Bayangin kaya sekali kitab perjanjian lama dengan kata ini. Kata abad. Atau dalam kata kerjanya avoda. Ya, avad, vow. Jadi saya melihat konsep orang Ibrani ternyata tidak seperti apa yang diajarkan oleh teologi Barat dan Eropa. Karena avoda adalah kata Ibrani yang digunakan dalam Alkitab yang akar katanya punya 3 makna itu. Penyembahan, pekerjaan, dan pelayanan. Jadi bekerja sekular, dalam pemikiran sekular. Saudara mau doing something, itu adalah avoda, working, any kind of works. Itu adalah avoda. Apa saja, banyak sekali contoh ayatnya. Karena berlimpahnya nggak perlu, karena terlalu mudah. Ya. Avoda menyingkap bahwa hakikat pikiran Ibrani bersifat holistik, bukan linear seperti kita. Jadi mereka nggak kenal pembedaan, dikotomi antara yang sakral dengan yang sekular. Enggak, sama. Kenapa? Kira-kira kenapa? Karena agama mereka itu adalah negara mereka. Negara mereka adalah agama mereka. Kehidupan sipil mereka itu diatur oleh bait suci. Bait suci itu melingkupi seluruh faktor, seluruh sektor, seluruh unsur-unsur kehidupan. Jadi itu sebabnya seluruh yang dikerjakan oleh orang Ibrani, mereka sebut itu avoda. Nah, berbeda kan dengan apa yang kita pahami ya. Jadi itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara, kalau kita berpikir bahwa yang disebut dengan penyembahan, ibadah, perbaktian, itu terikat oleh satu ruang tertentu dan oleh waktu tertentu, saudara cemen. Ya, enggak begitu. Nah, nanti kita lihat. Tapi saya mau kasih tahu dulu. Lalu ngomong-ngomong pendeta, nyanyian dalam ibadah persekutuan gereja sejak kapan ada? Karena ini ada band Avoda, saya mau katakan pada saudara, saya sudah beberapa kali katakan ini di jemaat ini. Pada awalnya nyanyian gak terlibat, musik tidak terlibat dalam ibadah persekutuan Sabat Raya. Gak boleh, karena strictly forbidden. Dilarang tuh. Karena dianggap bekerja artinya yang tidak pantas dilakukan pada hari Sabat. Karena Sabat artinya rest totally. Nggak melakukan apa-apa. Karena orang Israel hidup di bawah hukum Taurat pada waktu itu. Jadi rest totally. Nggak bisa lakukan apa-apa. Ada 38 khusus. Dan dijabarkan lagi begitu banyaknya. Maaf, buang ludah pun nggak boleh pada hari Sabat. Menurut hukum Taurat. Buang ludah. Jangankan buang ludah, saudara flu, kan gak sengaja flu keluar. Itu ada diatur di dalam Misnah. Itu diatur gak boleh itu. Jadi harus pakai handkerchief ditempel di sini. Saking ketatnya semua peraturan itu. Nah apalagi nyanyian, jadi nyanyian gak ada. Jadi kenapa begitu banyak ada nyanyian-nyanyian di Alkitab? Oh itu bukan pada hari Sabat pada awalnya. Hanya ada satu bunyi nada yang dinyanyikan, yang dimainkan pada hari Sabat. Itu pun hanya ada satu nada, bunyinya gini, tet gitu. Itu zofar, dari tiupan zofar, sangkakala, ya, yang terbuat dari tanduk binatang. Kalau hari raya peniupan sangkakala jatuh berketepatan pada hari Sabat mingguan, jadi itu dibunyikan, selebihnya nggak ada. Nah, kapan musik masuk ke dalam ibadah orang Kristen? Itu setelah bapak-bapak gereja. Ya, itu dimasukin. Jadi kalau ada saudara bertengkar soal musik gereja, mana yang layak atau tidak layak, alat musik mana yang pantas atau tidak pantas, saudara cemen. Nggak ngerti tentang ini semua. Karena semuanya pada awalnya tidak layak dinyanyikan. Tidak layak dilakukan. Nah, Kenapa sekarang kita bisa menikmati musik yang begitu indah pada saat ini seperti ini?
itu berterima kasihlah kepada bapak-bapak gereja. Dan itu benar-benar mendukung apa yang kita maksud dengan penyembahan. Nanti kita lihat. Tapi saya mau katakan supaya kita berhenti bertengkar tentang semuanya itu. Ya kan? Kan selama ini kita berpikir bahwa ada alat musik tertentu yang pantas dinyanyikan. Itu gereja kita itu paling sering tuh begituan. Padahal gak ada satupun. Ya. Kalaupun ada nyanyian hari Sabat, contohnya Mazmur 78, itu hanya nyanyian tanpa musik. Ya. Jadi tidak ada satupun, tidak pernah ada itu. Nah itu sebabnya hari ini kita bersyukur musik dan lagu menjadi alat penyembahan kita. Jadi tidak ada sekali lagi dikotomi sakral dan sekular. Bagi orang Ibrani gagasan beribadah selama beberapa jam pada hari Sabat dan beraktivitas secara sekular setelah itu, ya, ketika itu dibedakan, itu enggak ada. Sekali lagi, itu adalah omong kosong belaka. Ini komentar para teolog Alkitab. Jadi kalau misalnya gini, oh jangan, ini hari raya, hari Sabat kita. Terus ketika memasuki hari Sabat, mereka bekerja sudah tidak adalah suatu kesucian dan kekudusan di situ. Enggak ada, itu enggak ada. Mereka enggak kenal itu sama sekali. Itu sebabnya istilah buka Sabat dan tutup Sabat itu entah datang dari mana kita enggak tahu. Ya, itu sama sekali tidak ada dalam kebiasaan orang Ibrani sekalipun. Sekalipun dalam hukum Taurat, enggak ada. Karena banyak sekali kita berpikir bahwa peribadatan seperti yang kita lakukan hari ini hanya bisa dilakukan seperti ini. Ini yang kita sebut, hanya ini yang kita sebut ibadah. Jadi saya mau luruskan. Itu sebabnya, catat konsep yang pertama. Ibadah yang sejati itu harus berpatok kepada siapa yang kita sembah. Amin. Harus catat itu pertama. Jangan dulu berpikir, saya mau menyembah, saya mau ibadah, apa alatnya, seperti apa caranya. Kita langsung berpikir tentang teknisnya, cara-caranya, dan seluruh keberadaan kita. No, nomor satu adalah siapa yang kita sembah. Amin. Siapa yang kita sembah? Allah. Allah itu seperti apa? Allah itu roh. Siapa yang bisa menggambarkan roh? Saudara harus gagal menggambarkan roh. Kalau saudara berhasil menggambarkan roh, berarti Allah itu sama seperti saudara. Kita harus gagal karena melampaui segala akal budi kita. Melampaui segala rasa dan rasio kita. Allah itu memang benar-benar misterius. Di luar nalar kita. Itu sebabnya kita nggak bisa menjelaskan dia secara sempurna. Supaya apa? Supaya apa? Supaya kita pakai iman kita. Amin. Dia adalah roh. Kalau roh memang dalam konsep orang Ibrani atau orang Israel, itu seperti angin. Artinya tidak kasat mata. Jadi sesuatu yang tidak kasat mata tidak bisa dijelaskan. Dibiarkan misteri supaya iman kita bekerja. Nah karena Allah itu roh, maka Yesus bilang sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Yesus sedang berdebat dengan perempuan Samaria. Yang orang Samaria, sepupu orang Israel, saudara orang Israel, menyembah Allah di gunung Samaria. Karena ada air, sumur Yakub yang berbual-bual di sana. Tanda prosperity. Mereka pikir Allah akan turun di sana. Di sanalah tempat kita menyembah dan beribadah. Tetapi orang Israel berbeda. 180 derajat. Sebaliknya, mereka beribadah di lembah Yerusalem. Karena di sana bait suci Salomo. Di sana ada kitab Taurat. Di sana semua peralatan-peralatan ibadah. Mereka bangga dengan itu. Dan mereka saling bertukar kebanggaan. Sekaligus saling merendahkan. Menyatakan siapa yang paling dikenan oleh Allah. Lalu Yesus datang bilang kepada perempuan Samaria. Sekali-kali Allah tidak ada di gunung ini. Dan juga tidak ada di Yerusalem. Di lembah Yerusalem. Tapi Allah adalah roh. Maka barang siapa ingin menyembahnya. Sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Allah mematahkan setiap argumentasi. Kalau ada yang mengatakan kita harus ada di tempat khusus ini supaya roh Allah datang, tidak bisa. Yesus sudah katakan Allah
tidak dapat dibatasi oleh ruang. Amin. Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang. Jangan kerangkeng Tuhanmu yang kau sembah hanya ada dalam ruangan ini. Sehingga kau hanya bersikap kudus, takjub hanya di dalam ruangan ini. Setelah lewat dari ruangan ini, kembali sembarangan hidupnya. Enggak. Wajah Allah memenuhi bumi. Coba kita lihat dulu ayat supaya kita dapat. Coba perhatikan. Yesaya pasal 6. Kisah Rasul pasal yang ke-17. Coba perhatikan. Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Barang siapa yang mengkerangkeng Allah dalam suatu tempat ibadah, tempat yang menjadi ruang, dia tidak memperlakukan Allah itu sebagaimana dia ada. Amin. Allah adalah roh. Yang namanya ruah, angin gak bisa dibatasi oleh ruangan apapun. Dia hadir dimanapun. Yang sepakat katakan amin. Nah, sebetulnya ini menyejukkan kita. Kenapa? Supaya kemanapun kita berada, ternyata kita sedang menyembah Allah. Amin. Nah, coba perhatikan saudara. Ini yang harus kita mengerti. Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Boleh tampilkan ayatnya, Bin? Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sama-sama kita baca. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam bahasa Indonesia, hanya ada 2 kali disebut frasa ibadah sejati. Nanti dalam kitab Yakobus. Tapi saudara akan kaget, dua-duanya tidak ada dalam ruangan. Dua-duanya tidak ada dalam waktu tertentu. Coba perhatikan, ibadah yang sejati itu dari kata logikos latreia dalam bahasa Yunani koine. Logikos itulah yang diterjemahkan dengan sejati. Latreia itu any kind of works. Jadi latreia dengan avoda bahasa Ibrani, latreia bahasa Yunani koine, itu sama. Jadi menunjuk any kind of works. Jadi kembali lagi, segala sesuatu yang kau kerjakan, itu adalah ibadah. Oke? Nah, itu adalah avoda. Apa saja yang kita kerjakan dalam hidup ini. Makanya kita jangan main-main ya. Setiap kita keluar nanti dari ruangan ini, jangan langsung berpikir bahwa Allah sudah tidak berhadapan muka dengan saudara. Raja Salomo bilang, ujung jubahnya memenuhi seluruh bait suci. Ujung jubahnya. Jadi kalau seluruh jubahnya, pasti seluruh bumi. Amin. Jadi dia ada dimanapun. Artinya, kalau saudara bekerja, melakukan segala kegiatanmu, itu sedang beribadah juga. Saudara sedang melanjutkan ibadahmu dalam ruangan yang berbeda. Dalam tujuan yang berbeda. Tapi disebut sebagai ibadah. Sebab ibadah artinya memuliakan Allah. Amin. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31 katakan, jikalau engkau makan, jikalau engkau minum, jikalau engkau melakukan segala sesuatu, lakukan seperti menyembah Allahmu. Jadi saudara, saya mau kembangkan pemikiran kita, pemahaman kita. Makan dan minum pun kita sebut itu sebagai avoda, ibadah. Amin. Siapa yang berpikir selama ini bahwa dia makan, dia minum, ibadah. Dan lebih tegas lagi, dan melakukan segala sesuatu, doing any kind of works, ternyata adalah penyembahan kita. Amin. Nah, sekarang mungkin saudara bertanya sama saya, lantas untuk apa ini pendeta yang hari Sabat ini? Dengar baik. Saya lurusin. Hari Sabat itu bukan sekedar hari ibadah. Karena kalau ibadah, kita sudah clear tadi. Bisa hari apapun, bisa jam berapapun.
Tapi hari Sabat itu berbeda. Hari Sabat itu adalah tanda. Sama-sama kan katakan tanda. Tanda apa? Tanda lahirnya alam semesta. Jadi kalau kita tanda lahir kita ulang tahun, maka hari Sabat adalah ulang minggu. Perayaan alam semesta, kelahirannya, itu dirayakan setiap minggu. Amin. Itu tanda. Jadi kalau saudara baca Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 9, penyebab kita memelihara hari Sabat, jangan pikir untuk ibadah. Makanya nanti saudara kecewa dan akan tergoda untuk menghakimi saudaramu. Dan saudara pikir kalau sudah ada ibadah didirikan bukan pada hari Sabat, saudara tidak mengatakan itu ibadah. Itulah konsep yang salah. Persekutuan ini, ibadah persekutuan ini, hari Sabat ini kita pelihara. Karena ini adalah tanda ulang minggu. Sama-sama katakan ulang minggu. Tanda ulang minggu semesta. Bukan ulang tahun ya. Karena semesta ini dijadikan dalam 6 hari. Maka hari ke-7 adalah tandanya. Jadi setiap minggu kita merayakan itu. Itu sebabnya dikatakan ingat. Kata ingat itu dari kata zakar. Maaf, zakar. Saudara bayangkan apa zakar? Yes, itu yang saudara bayangkan itu. Serius, memang itu dia. Karena dulu orang Ibrani mengikat perjanjian itu di pangkal pahat. Itu kudus. Jadi ingat. Ya. Ingat pada waktu Yakub juga terpelecok. Itu dikenang. Di bagian zakarnya. Itu sesuatu yang menjadi tanda. Jadi kalau saudara berpikir bahwa ketika orang ada ibadah yang bukan pada hari Sabat, lantas saudara mengatakan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, salah. Sekali lagi, kita beribadah, kita menyembah bisa kapanpun dan dimanapun. Tapi hari Sabat adalah tanda pengingat kita bahwa Allah pernah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Maka ulang minggu. Setiap minggu secara ritual kita merayakannya. Amin. Sama-sama katakan secara ritual. Ini ritual. Ritual adalah ritus agama yang terikat pada cara, tata, dan dikelola sedemikian rupa supaya kita merasa nyaman dan pantas. Tapi dengar baik. Apa bagian yang mana kita untuk menyembah? Bagian yang mana kita yang sedang menyembah? Tubuh kita kah? Tangan kita kah? Mata kita kah? Mulut kita kah? Roh kita. Sama-sama katakan roh kita. Yes, itu sebabnya roh kita yang sedang berhadapan dengan Tuhan. Nah, kesadaran tentang roh inilah sebetulnya bagian yang paling penting dalam penyembahan sejati. Itu sebabnya kita jangan hanya terikat pada suatu ritual ibadah. Tapi kita harus masuk di kedalaman spiritual ibadah. Sama-sama katakan spiritual. Yes. Di sini nih banyak orang Kristen yang terjebak dalam ritus-ritus ibadah atau ritual-ritual ibadah. Tapi tanpa pernah bergeser. Naik ke level spiritual. Kering. Yang dia urus adalah hal-hal lahiriah, kedagingan doang. Tapi rohnya tetap dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Begitu-gitu saja. Yang meningkat mungkin yaitu jadi kayak otot motorik panggilannya. Nggak enak nih kalau gue nggak datang ke gereja ini. Panggilan alam gitu ya. Jadi bukan suatu kesadaran oleh rohnya. Nah di level ini kita harus capai nanti itu. Karena itu sangat penting. Jadi itu sebabnya kita harus mengerti objek penyembahan kita itulah yang paling penting. Bukan tentang kita. Penyembahan kita bukan tentang diri kita. Tapi tentang siapa Tuhan kita. Itu sebabnya penyembahan kita melampaui rasa dan rasio. Menyembah dalam roh. Nah, kata latria itu diterjemahkan dengan reasonable service. Tapi saya kurang setuju juga dengan ini. Nggak cukup kata menggambarkan kata logikos. Karena logikos itu melampaui rasa dan rasio.
Jadi ibadah kita nggak harus melulu yang dikasih makan intelektualitas kita. Justru berhadapan dengan Tuhan itu selalu rasionalitas kita, intelektualitas kita lumpuh. Karena Allah melampaui semua kapasitas pikiran kita. Nyangkut semua pikiran kita, nggak sampai mencapai Dia. Allah itu adalah maha tak terbatas. Katakan sama-sama, maha tak terbatas. Pengetahuan kita, rasionalitas kita terbatas nggak, Lai Calvin? Terbatas kan? Lalu apa yang tidak terbatas dalam diri kita? Pikiran kita terbatas. Ilmu pengetahuan, intelektualitas kita, itu dasarnya adalah data dan fakta. Semua yang tidak bisa diverifikasi oleh panca indera kita, maka itu bukan lagi pengetahuan. Itu sudah klaim, itu sudah rasa, perasaannya. Jadi ilmu, kajian, intelektualitas, rasionalitas kita, itu selalu terbatas. Oleh apa? Oleh data dan fakta. Sama-sama katakan data dan fakta. Ya, kalau begitu Allah itu maha tak terbatas. Maka Dia harus disentuh dengan sesuatu yang tak terbatas juga dalam diri kita. Apa itu? Rasa. Dengar ya. Saya mau kasih ilmu baru pada saudara. Rasio kita terbatas, tapi rasa kita nggak terbatas. Yang kita tahu terbatas, mentok sesuai dengan apa yang kita lihat. Tapi yang kita tidak tahu, coba tunjukkan yang kita tidak tahu. Ya namanya nggak tahu, nggak ada batasnya. Betul? Itu sebabnya kenapa kita harus pakai iman menyentuh Allah. Karena iman bukanlah bukti, data dan fakta, bukan. Bukan harus kita pegang barangnya, bukan harus kita lihat objeknya. Melampaui itu semua. Saya mau kasih kabar baiknya adalah orang yang mengerti ini, orang yang memahami konsep ibadah sejati ini, sebetulnya membuat dirinya tenang dalam hidup ini. Kenapa? Ini yang selalu saya bilang sama adik saya harus katakan ini. Saya dulu orang yang menyembah rasionalitas saya. Akhirnya saya benar-benar dipukul oleh Tuhan. Dibuat saya berbenturan dengan banyak hal. Ya, namanya rasionalitas. Besok datang teori lain, saya terbuka lagi mata saya. Karena sebetulnya yang kita lihat di dunia ini seperti kita mengintip dari lubang kunci. Lalu kita lihat sesuatu dari lubang kunci, kita pikir itu segala-galanya yang pernah ada. Betul? Padahal sebatas lubang kunci. Nah, kita sering memakai kacamata kita. Lalu kita menganggap kita udah tahu semuanya. Andai lubang kunci itu digedein sedikit lagi, kita akan melihat sesuatu yang lebih lagi. Betul? Atau bahkan pintu itu dibuka, kita melihat sesuatu yang ternyata apa yang kita lihat dari lubang kunci salah. Amin. Nah, itu sebabnya ketika saya menghadapi carut-marut di kehidupan di dunia ini, yang banyak nggak saya mengerti, seperti kata lagu, aku tak tahu kan hari esok. Kalau saya pakai rasionalitas saya, maka rasionalitas itu akan memanggil semua kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kepanikan. Kalau sudah datang ini 4 sekawan ini, maka potensi kita pun akan beku. Gak bisa bikin apa-apa. Namanya udah ketakutan. Nah, kenapa ketakutan? Karena kita perhitungan dengan prosedural. Saya harus bikin ini, bikin itu, bikin ini, lalu untuk lakukan ini, lakukan ini. Begitu mentok, ada masalah, takut mulai datang, cemas mulai datang, panik mulai datang, khawatir mulai datang. Kita kalah, kita jatuh. Tapi kalau kita gunakan iman kita yang melampaui rasionalitas kita, kita tenang. Karena rasa itu kita percaya Allah akan bereskan ini nanti. Saya tahu ada masalah, saya tahu ada problem, saya tahu kalau dihitung ini nggak masuk nih pendeta, rugi. Mau berhenti
gagal, habis semua. Mau dilanjutkan lebih parah. Apa yang harus dilakukan? Berhenti ini semua teknis. Saya bilang ke adik saya, stop. Kalau sudah begini, stop. Kalau sudah begini, kita tinggal devote. Pakai iman. Pakai rasa yang dikuasai oleh iman. Rasa pun gak bisa mewakili iman, melampaui itu. Saudara tahu arti iman? Saya gambarkan sedikit. Seorang pesulap, seorang akrobatik mau naik sepeda roda satu dari bukit tebing yang sebelah kanan ke tebing sebelah kiri. Disaksikan oleh ribuan orang. Dia lihat orang itu. Semua orang melihat orang itu. Dia bilang, apakah saudara percaya saya bisa menaiki roda satu ini ke seberang sana? Gak ada yang ngomong. Gak ada yang bilang percaya karena belum lihat. Akhirnya dia jalan dan berhasil. Lalu dari sini dia balik. Dia bilang, apakah saudara percaya saya bisa balik lagi? Mulai ada 1, 2, 3 orang bilang, iya percaya. Dia balik. Nah untuk ketiga kalinya dia bilang, apakah saudara percaya saya masih bisa lagi balik ke sana dengan selamat? Mulai rame, bahkan hampir semua bilang, bisa karena mereka 2 kali udah ngeliat. Akhirnya si akrobator ini bilang begini, kamu bapak yang baju hijau, naik sini. Kamu percaya? Percaya. Naik sini. Naik ke pundak saya. Kita jalani naik sepeda roda satu ini. Di atas utas tali menuju tebing yang satu. Nah sekarang mari bayangkan Anda semualah bapak si baju hijau itu. Diajak naik. Coba undang perasaan seperti apa itu? Coba undang. Coba jelaskan. Bisa gak saudara jelaskan? Saudara harus menggenggam rasa ini. Nah saya mau katakan kepada saudara. Rasa ketika saudara menaikin pundak si bapak itu. Dan berjalan di atas sepeda roda satu di atas tali itu. Antara takut tapi percaya. Ikhlas. Melihat ke tepi jurang. Melihat ke kedalaman jurang. Merasakan angin. Semuanya bercampur. Tapi saudara tetap di situ. Dan tetap percaya. Mungkin matamu terpejam. Tapi kau tetap naik terus. Dan dia jalan perlahan-lahan. Terus menggoda ini. Angin yang bersemilir di tanganmu membuat bulu tanganmu bergidik. Memang ada rasa ketakutan. Tapi tetap yakin. Akan sampai di tujuan. Saya mau katakan itulah iman. Itulah percaya. Itulah objek. Seperti itulah kita memperlakukan objek penyembahan kita. Maka kalau sudah di situ, yang kita lakukan semua dalam kehidupan kita sesungguhnya menjadi ibadah yang sejati. Yuk saudara. Tuhan tahu. Hari-hari kita belum tentu baik-baik semua. Saya nggak tahu kalau saya izinkan saudara telepon saya berapa banyak orang yang dari saudara yang sedang bermasalah. Mungkin seharian saya nggak bisa jawab saudara. Ya. Dan yang saudara butuhkan bukan nasihat saya. Tapi saya yakin yang saudara butuhkan adalah rasa itu datang ke dalam hati dan pikiran saudara. Karena kebanyakan masalah kita, dengar baik, saya melakukannya, saya mengalaminya. Kebanyakan setelah saya benar-benar ikhlas, pasrah dan percaya. Dan sudah tidak ada lagi jalan untuk ke kanan, tidak ada lagi jalan untuk ke kiri. Saya mau maju ke depan udah gak bisa, saya mau mundur ke belakang juga gak gagal. Yang ada saya hanya percaya. Maka masalah itu selesai. Yang membuat semakin hancur dan semakin bertambah masalah itu, kita paksain. Kita paksain. Itulah yang membuat kita gagal. Nah hari ini coba undang perasaan itu. Coba pejamkan beberapa detik mata saudara.
Coba rasakan Allah datang ke sampingmu. Dan kau sedang menggenggam segudang persoalan. Atau mungkin hanya satu persoalan, tapi gede banget. Kamu cuma dengar dia bilang, taruh ke pundakku semua masalahmu. Dengar saudara, jangan minta Tuhan menjelaskan lebih lanjut. Karena gak ada gunanya. Kita sering bertanya ke sana kemari, kita pikir kita butuh penjelasan. Enggak. Kita hanya butuh bagaimana supaya kita ikhlas dan tenang. Walaupun sudah di depan mata itu bahaya. Dengar baik. Kelepasan, mujizat, berkat datang diambang seperti itu. Sama-sama katakan diambang seperti itu. Ya. Rasa ini yang gak pernah kita panggil. Inilah sesungguhnya iman. Itu sebabnya saya sudah menghidupkan ini. Saya gak takut ada masalah. Saya gak takut ada bahaya. Karena saya tahu iman saya bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Amin. Bagi saudara yang terpanggil mau menyerahkan beban hidupmu, masalahmu, mari datang bersama-sama dengan saya